Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Kabar saya baik, tapi ini ada yang membebani pikiran saya ini, Bu. Bapak sedang memikirkan apa ya? Ini, Kira-kira ada masalah apa? Iya ini, Bu. Ada masalah yang menjadi beban pikiran saya ini, Bu, yang sampai sekarang itu belum bisa saya selesaikan. Iya, Pak. Apakah saya boleh mendengarkan curhatannya Bapak? Boleh sekali, Bu. Ini, Bu, saya ceritakan ya, Bu, ya, masalah saya ya. Iya, Pak, silahkan. Masalah saya ini terkait kegiatan literasi di kelas, Bu. Kegiatan literasi di kelas ini waktunya itu berdekatan dengan kegiatan Asmaul Husna yang merupakan program sekolah di mana membaca bersama-sama Asmaul Husna di halaman sekolah. Karena waktunya berdekatan di mana literasi itu jam 7.10 menit, sedangkan Asmaul Husna jam 7.15 menit. Waktunya berdekatan. Dan setelah saya amati, ternyata semakin kesini itu yang melakukan kegiatan literasi itu semakin sedikit, Bu. Karena anak-anak itu tidak bisa berangkat jam 7.10 menit. Seperti itu, Bu. Sehingga sebagian besar anak itu berangkatnya itu pada waktu mulai Asmaul Husna, berarti jam 7.15 menit, bahkan ada yang lebih. Sehingga kegiatan literasi yang saya rancang itu tidak berjalan dengan baik. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak, masalahnya. Iya. Berarti dari satu waktu itu ada dua kegiatan. Iya, Jadi Bu. ada satu kegiatan yaitu kegiatan literasi yang tidak tercakup waktunya ya, Pak ya. Iya. Kemudian kira-kira apa penyebabnya, Pak? Murid lebih memilih berangkat pukul 7 lebih 15 menit daripada pukul 7.10 menit, padahal kan tinggal berangkat 5 menit lagi ya, lebih awal dari sebelumnya, seperti itu, Pak. Iya, Bu. Padahal waktunya selisih 5 menit saja ya, Bu ya. Tapi kenyataannya ternyata itu anak-anak itu untuk berangkat jam 7.10 menit itu susah, Bu. Karena pada jam tersebut itu orang tua murid itu baru membelikan sarapan atau makanan pagi, Bu. Sehingga mereka kan perlu makan juga biar di sekolah tidak lemas ya, Bu ya. Sehingga akhirnya betul, mereka tidak bisa berangkat jam 7.10 menit. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Memang kalau sarapan itu baik sekali, Pak, buat anak-anak ataupun orang dewasa. Kalau tidak sarapan ya nanti di sekolahan jadi lemas ya, Pak ya. Iya, seperti itu. Kemudian iya, skala 1 dari 10 sampai 10, kira-kira berapa keberhasilan kegiatan literasi di waktu-waktu sekarang ini, Pak? Dengan adanya satu waktu yang dua pembelajaran tersebut. Sementara ini kalau saya perhatikan itu ya, Bu ya, dari skala 1 sampai 10 itu baru mencapai 5, Bu. Dimana setengah dari jumlah 28, berarti 14 anak itu mereka sering melakukan kegiatan literasi. Tapi selebihnya yang kan muridnya 28 ya, Bu. Itu
mereka tidak bisa melakukan kegiatan literasi karena waktunya menurut mereka terlalu pagi, sehingga mereka di rumah pun ada mau sarapan dan kegiatan lainnya, sehingga mereka tidak bisa melakukan kegiatan literasi. Berarti baru sekitar 5 Bu kalau berdasarkan skala 1 sampai 10. Iya, Pak. Berarti masih sedikit sekali ya, Pak. Itu dari Iya, masih 28 kurang. anak Baru hanya 14. baru 5. 14. Iya, baru 5 anak yang bisa mengikutinya. Kemudian rencana apa yang akan dihadirkan oleh Bapak Rifki untuk meningkatkan partisipasi anak dalam kegiatan literasi, Pak? Hmm. Rencana yang akan saya hadirkan karena ini terkait dengan waktu ya Bu, waktu yang berdekatan, sehingga anak itu waktunya sudah pagi dan ada kegiatan yang lainnya yaitu literasi. Iya. Rencana yang saya akan terapkan yaitu saya akan memberikan kebebasan atau kelonggaran waktu untuk melaksanakan kegiatan literasi. Jadi anak itu nanti saya perbolehkan membaca buku bacaan tidak harus sebelum Asmaul Husna, tapi anak nanti akan saya sampaikan, kalian nanti bisa membaca buku di pojok baca atau melakukan kegiatan literasi pada waktu istirahat. Nanti kalau mau pulang, nanti Pak Guru cek jurnal kegiatan literasinya dan Pak Guru tanya kamu membaca apa. Jadi waktunya lebih Pak Guru beri kebebasan seperti itu mungkin. Oh ya, Baca itu membaca. rencana yang bagus, Pak. Berarti nanti kegiatan literasi itu pemilihan waktunya terserah anak ya, Pak ya. Iya, boleh di awal Kemudian pembelajaran, boleh boleh di waktu akhir. istirahat. Iya. Kemudian rencana lain, Pak, selain dari memberikan pilihan waktu buat anak, adakah rencana lainnya, Pak? Kalau rencana lain yaitu meminjamkan buku di pojok baca atau buku kegiatan literasi itu kepada anak, untuk anak bawa pulang nanti di rumah dibaca. Lah besoknya setelah Asmaul Husna nanti saya tanya kalian sudah membaca buku apa, isinya tentang apa, kemudian anak laporan sama petugas buku. Seperti itu mungkin rencana lainnya Bu. Itu bagus sekali, Pak, untuk rencana yang kedua ya. Berarti ada rencana 1 dan ada rencana 2. Kira-kira prioritas Bapak yang mana dulu dari rencana yang pertama atau yang kedua? Kalau prioritasnya saya lebih ke rencana yang pertama, yaitu memberikan kebebasan waktu untuk anak membaca, yaitu sebelum Asmaul Husna ataupun pada waktu istirahat nanti Bu. Nah, saya lebih memilih rencana pertama ini karena rencana yang kedua itu nanti bisa saja pada waktu anak meminjam buku di rumah, bukunya pada waktu berangkat ketinggalan atau bahkan hilang. Padahal buku bacaan itu kan termasuk inventaris sekolah karena milik sekolah. Seperti itu Bu. Jadi saya lebih cenderung ke rencana yang pertama, yaitu memberikan kebebasan waktu dalam membaca. Oke, berarti ketika Bapak punya 2 rencana, tetap ada yang diprioritaskan ya. Berarti Iya, yang pertama yaitu nanti anak diberikan pilihan waktu kebebasan. seperti itu. Iya. Iya, kemudian yang namanya solusi ataupun rencana itu pasti kadang nanti ada gangguannya dalam kegiatan tersebut ya, Pak. Iya. Kemudian untuk mengantisipasi agar kegiatan tersebut tidak ada gangguannya, Pak. Tidak ada gangguan dalam acara literasi tersebut, gimana Pak? Iya. Untuk mencegah atau mengantisipasi hambatan atau gangguan yang bisa saja muncul ya Bu ya. Iya, yang Pak. pertama ya saya akan selalu mengingatkan anak untuk kegiatan literasi, mengingatkan anak untuk membaca. Nanti kalau saya masuk, saya akan mengingatkan anak, kalian sudah baca buku belum? Nanti kalau mau pulang, Pak Guru mau tanya, kalian sudah baca buku apa, isinya tentang apa. Jadi kalian membaca ya, kalau belum baca nanti habis istirahat membaca. Seperti itu Bu. Nah, rencana yang kedua atau antisipasi kedua, saya selain mengingatkan, saya juga akan memotivasi anak agar suka membaca dengan menjelaskan manfaat membaca dan mengingatkan kembali kepada anak bahwa dalam tes itu terkadang bacaannya itu panjang.
baik nanti anak-anak itu kan akan ANBK, kemudian juga ada tes akhir semester, itu kadang bacaannya panjang yang akhirnya kalau tidak terbiasa membaca itu akan malas sendiri, sehingga mereka mengambil jalan pintas langsung menjawab. Padahal jawabannya terkadang ada di bacaan, seperti itu, biar anak itu termotivasi untuk suka membaca, seperti itu Bu. Ya, Pak, baik sekali. Berarti untuk mengatasi gangguan yang mungkin bisa terjadi itu Bapak Rifki memberikan motivasi kepada anak-anak ya, Iya. agar mau belajar membaca seperti itu ya, Pak ya. Iya. Kemudian ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak ini kira-kira dapat diukur dalam bentuk apa, Pak? Ukuran keberhasilan atau tolak ukur keberhasilan dari kegiatan ini atau rencana yang akan saya terapkan itu yaitu dilihat dari kemandirian anak untuk membaca atau kesadaran diri. Jadi pertama saya ingatkan, nanti yang tercapai yang saya inginkan itu anak itu tidak perlu diingatkan, tapi timbul kesadaran diri, timbul namanya kebutuhan untuk membaca, sehingga mereka itu membaca sendiri, tidak harus diingatkan. Mungkin tolak ukurnya menurut saya itu Bu, adanya kesadaran diri sehingga mereka mau membaca dengan sendiri tanpa perlu diingatkan, seperti itu. Ya, bagus sekali Pak. Berarti nanti ukuran keberhasilan yang Bapak bisa lihat itu dari anak-anak itu antusiasnya membaca seperti apa. Jika sudah tidak disuruh lagi berarti mereka sudah berhasil, seperti itu ya Pak ya. Kemudian kira-kira kapan rencana tersebut akan dimulai Pak? Rencana ini ya akan saya mulai mungkin besok Bu. Besok berarti saya masuk kelas, kemudian memberikan pengumuman atau sosialisasi ya, yaitu tentang kegiatan literasi, di mana kegiatan literasi ini Pak Guru rubah aturannya, tidak harus di pagi hari kalian harus membaca. Kalian bisa membaca sebelum Asmaul Husna boleh, ataupun pada waktu istirahat juga boleh. Pada intinya kalian harus membaca ya. Nanti di akhir pembelajaran atau mau pulang, Pak Guru mau tanya kalian sudah membaca buku apa, isinya tentang apa. Seperti itu. Ya. Oke, bagus sekali Pak. Berarti nanti tetap dipantau ya Pak ya. Iya. Kemudian kira-kira siapa Pak yang akan dilibatkan dalam komitmen ini? Yang akan dilibatkan dalam komitmen ini ya pertama murid sendiri. Murid saya ajak terus atau saya motivasi terus untuk melakukan kegiatan literasi. Selain murid, saya juga dengan guru lain atau guru mapel terutama Bu ya, karena ini lingkupnya kelas, nanti guru mapel saya ajak berbicara dan sama-sama agar berkomitmen menjalankan kegiatan literasi di kelas 5 terutama. Seperti itu Bu. Oke. Oh, bagus sekali Pak. Berarti nanti yang akan dilibatkan itu guru mapel ya Pak ya? Guru mapel kemudian iya, kira-kira tindak lanjutnya bagaimana Pak? Jika solusi Bapak yang berikan ini berhasil dan jika komitmen yang baru ini mungkin kurang berhasil seperti itu Pak. Tindak lanjutnya seperti apa? Kalau kegiatan atau rencana saya ini berhasil ya Bu ya. Iya. Nah, ini nanti akan saya diri saya untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru yang lain agar teman-teman guru yang mungkin mengalami masalah yang sama, yaitu tentang kegiatan literasi yang tidak berhasil atau terganggu, bisa termotivasi dan memberikan apa yang saya lakukan, seperti itu Bu. Dan jika tidak berhasil, ya mungkin saya akan merefleksikan kira-kira kurangnya apa sih dari kegiatan literasi tersebut. Nanti saya akan melakukan inovasi atau pembaruan-pembaruan yang lain hingga akhirnya itu anak itu melakukan kegiatan literasi, karena membaca itu penting ya. Kalau dalam kita dengar itu buku itu adalah jendela ilmu pengetahuan ya, seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Ya.
Ya, itu baik sekali Pak. Berarti nanti tindak lanjutnya jika berhasil nanti akan disampaikan kepada guru lain juga ya, Iya. biar nanti guru lain juga bisa meniru. Namun jika kurang berhasil, bisa refleksi diri apa yang kurang dan apa yang masih perlu diperbaiki ya Pak ya. Iya. Kemudian ini berarti tadi Bapak pas tadi saya tanya masih pusing karena ada hal yang ada masalah tersebut, Iya, Bu. karena ada satu waktu yang ada 2 kegiatan. Nah, sekarang setelah kita mengadakan percakapan seperti ini, apakah masih pusing, Pak? Ini sudah nggak pusing, Bu, karena dari percakapan ini akhirnya saya terbantukan oleh pertanyaan-pertanyaan Ibu. Akhirnya saya bisa mengambil suatu rencana yang akan saya praktekkan di kelas nanti tentang kegiatan literasi. Jadi pikiran pusing saya itu sudah hilang dan tercerahkan oleh Ya, pertanyaan-pertanyaan, dan akhirnya saya dapat mengambil tindakan. Oh iya, saya nanti akan melakukan namanya pembebasan waktu dalam kegiatan literasi seperti itu. ya, oke, bagus sekali ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah solusi Bapak sudah terselesaikan ya, sudah ada ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih ya Bu Tuti ya. Ya, sudah sama-sama membantu saya. Pak. Ya udah, Kak, saya lanjutkan kegiatan saya lagi ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rifki. Iya Bu Tuti, bagaimana kabarnya ini Bu Tuti? Ini sudah lama tidak berjumpa ya Bu Tuti ya. Iya Pak, Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Namun ada hal yang masih saya pikirkan ini Pak. Apa itu Bu Tuti kira-kira? Mungkin saya bisa membantu Bu Tuti. Ya, kalau Bapak luang, saya mau minta waktunya Bapak untuk kita bercakap-cakap Pak. Mungkin ada solusi yang nanti bisa saya temukan ketika kita mengobrol ini Pak. Boleh Bapak ada waktu? Boleh, Alhamdulillah ini ada waktu luang Bu. Monggo Bu, Iya. ceritakan masalahnya. Iya Pak, seperti ini Pak. Dalam minggu ini kegiatan saya yang ada di TK itu temanya adalah sayuran Pak. Tanaman, dan kemudian subtemanya adalah sayuran. Nah, sudah beberapa hari ini saya berikan anak-anak pembelajaran tentang sayuran. Namun antusias anak-anak ini kurang tertarik Pak kepada tema sayuran. Nah, ketika saya tanya kenapa kok nggak tertarik, itu ternyata karena anak-anak itu kurang suka dengan sayuran, Pak. Nah, mereka lebih suka ayam chicken, ayam goreng, yang berbau ayam-ayam itu mereka lebih suka daripada sayuran seperti itu, Pak. Jadi, saya masih merasa bingung ini beberapa hari ini kok anak-anak kurang bersemangat dalam pembelajaran, dan jadi saya ini mau gimana ya, seperti itu. Belajarnya gimana ya biar anak-anak itu lebih semangat seperti biasa, seperti itu, Pak. Berarti masalah yang dihadapi Bu Tuti itu anak itu kurang antusias dalam tema sayuran ya Bu ya, daripada tema lain ya Bu ya. Nah ini Bu Tuti, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pertemuan ini Bu? Yang saya harapkan dari pertemuan ini, saya sangat berharap dengan adanya kita ngobrol, kita bertemu, saya mencurahkan isi hati saya karena ada masalah ini, nanti ada titik temu ataupun solusi yang nanti saya bisa terapkan seperti itu Pak di kelas saya. Semoga nanti dari percakapan ini Ibu Tuti dapat menemukan solusinya ya Bu ya. Iya Pak. Bu Tuti, ini kira-kira juga dalam skala 1 sampai 10 ya Bu ya. Iya. Antusias anak dalam materi atau tema sayuran itu sementara ini berada di angka berapa Bu Tuti? Angka 5 Pak, 5 sampai 6. Karena
hanya sebagian anak saja yang mau memperhatikan ketika saya itu menerangkan tema sayuran ini, Pak. Nah, sedangkan yang lainnya itu kadang ada yang bermain sendiri, ada yang ngobrol sendiri seperti itu. Cuma 5 Berarti sampai ya. baru 5 atau 6 ya Bu ya, Iya, Pak. yang tingkat antusiasnya ya Bu, dari skala 1 sampai 10. Lah ini kira-kira untuk merubah anak tersebut agar antusias ya Bu ya, kira-kira Iya. peluang apa yang akan Ibu lakukan? Oh, seperti ini Pak, mungkin saya akan berinovasi lagi agar anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran tema sayuran. Mungkin yang pertama akan saya bawakan laptop ataupun HP untuk memperlihatkan video mengenai sayuran. Hmm, Eh, beberapa sayuran, kemudian saya juga mungkin akan membawakan medianya langsung Pak, yakni berbagai sayuran yang biasa anak-anak lihat yang bisa saya beli di pasar seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada sayur bayam, sayur katu dan yang lainnya. Seperti itu Pak. berarti peluang yang akan Ibu hadirkan untuk melakukan perubahan yaitu menghadirkan media berupa video tentang sayuran ya Bu Tuti ya. Iya, Sama nanti Bu Tuti akan membawakan sayuran aslinya ya Bu ya, Bu Tuti ya. iya Pak. Iya. Nah, Iya. kira-kira ada peluang yang lain apa enggak Bu? Eh, untuk peluang lainnya itu eh yakni seperti jual beli seperti itu Pak. Berarti nanti ada bermain peran. Nah, bermain peran jual beli ini nanti berarti ada anak yang menjadi penjual dan juga ada anak yang menjadi pembeli. Kemudian 3 poin ini juga saya harap itu akan menarik minat anak-anak ya Pak ya. Seperti itu. Berarti peluang pertama tadi menghadirkan media video tentang sayuran dan juga menghadirkan sayuran langsung ya Bu Tuti ya. Iya Pak. Nah, ini peluang kedua nanti anak itu akan diajak bermain drama, ada penjual ada pembeli ya Bu Tuti ya. Iya, Nah, bermain. iya Bu Tuti. Lah kira-kira dari 2 peluang ini yang akan menjadi prioritas Bu Tuti dalam mengajar nanti untuk meningkatkan antusias anak dalam materi sayuran itu yang mana Bu Tuti? Nah, untuk ketiga tema tadi atau kegiatan tadi akan saya lakukan semuanya Pak. Karena kalau di TK itu anak-anak cenderung lebih suka dengan hal-hal yang nyata ya Pak. Jadi video nanti berarti untuk anak-anak yang sukanya visual itu berarti biar anaknya tertarik dengan melihat video nanti akan saya berikan. Kemudian anak-anak yang sukanya melihat benda yang langsung atau kinestetik itu bisa melihat ataupun memegang benda nyatanya yaitu seperti sayur-sayuran yang nanti akan saya bawakan. Kemudian anak-anak yang suka seni itu bisa bermain sebagai bermain peran itu Pak. Jadi nanti tiga-tiganya akan saya lakukan semua di satu hari tersebut untuk meningkatkan minat anak dalam pembelajaran tentang sayuran. Seperti itu. Berarti Bu Tuti tidak mengambil salah satu ya Bu, akhirnya mengkolaborasikan 2 peluang yang tadi Bu Tuti sebutkan ya. Iya, betul sekali Pak. Mengajar nanti ada media video, ada sayuran langsung dan juga anak akan diajak bermain drama ya Bu Tuti ya. Iya. Bagus sekali itu Bu Tuti. Lah kira-kira ini Bu Tuti, ukuran keberhasilan yang ingin Bu Tuti capai itu apa? Nah, ukuran keberhasilan yang ingin saya capai jika ada skala dari 1 sampai 10, pastinya saya menginginkan nilai 8 sampai 10 ya Pak. 8, 9 atau 10. Karena menurut saya jika nilainya sudah segitu itu berarti saya berhasil dalam memberikan pembelajaran untuk anak. Dengan inovasi yang baru tadi. Berarti Bu Tuti dalam skala 1 sampai 10 ini dari kegiatan Bu Tuti yang tadi Bu Tuti rancang itu, Bu Tuti menginginkan nanti anak itu bisa mencapai antara 8 sampai 10 ya Bu ya? Iya Pak, betul sekali. Kira-kira 8 sampai 10 itu dapat dilihat
dari apa Bu? Maksudnya dalam diri anak itu tersebut. Oh, yang bisa dilihat itu yang pertama dari ketertarikan anak ya Pak ya, ketertarikan anak dalam mengikuti semua proses ataupun alur pembelajaran. Dari tadi pertama ada video, kemudian pengenalan medianya langsung, sayur-sayuran, kemudian bermain peran, antusias anak itu seperti apa lah, nanti itu bisa dilihat dari situ Pak. Iya Bu Tuti. Nah, bagus sekali itu Bu Tuti. Dari antusias dan pemahaman anak ya Bu Tuti ya. Iya Pak. Nah, ini Bu, namanya rencana itu kan terkadang ada gangguan yang bisa saja muncul ya Bu ya. Atau iya betul sekali Pak. Atau tidak berjalan sesuai dengan rencana atau karena adanya gangguan. Lah kira-kira langkah apa yang akan Bu Tuti lakukan untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang bisa saja muncul dan mengganggu kegiatan yang Bu Tuti rancang tersebut. Ya, kemudian untuk antisipasi agar kegiatan-kegiatan saya yang akan saya berikan itu agar tidak ada gangguannya, yang pertama adalah ketika menampilkan video, saya akan memilih video-video yang cocok untuk anak-anak seperti itu. Jadi nanti tema sayuran akan saya pilih video yang menarik, dan ketika ada yang menarik itu nanti itulah yang akan saya tampilkan. Kemudian membawa sayur-sayuran yang biasa anak-anak lihat seperti sayur bayam, sayur katu, kemudian daun singkong ataupun yang lainnya, itu kan biasa anak lihat, namun kadang-kadang anak tidak hafal nama-namanya itu apa. Jadi biasanya anak-anak itu akan lebih tertarik dengan yang biasa mereka lihat dan akan mendengarkan, oh ini namanya sayur katu, ini namanya sayur bayam lah. Itu nanti dengan membawa sayur-sayuran yang familiar tersebut, diharapkan anak-anak mau mendengarkan penjelasan yang gurunya berikan. Kemudian ada bermain peran, ini juga untuk menarik kegiatan anak. Nah, untuk bermain peran tersebut, alat untuk bermain peran jual beli itu banyak ya Pak. Terutama ada sayur-sayuran, berbagai macam sayuran, kemudian mungkin ada timbangan, dan terutama ada uang-uangan, kemudian nanti ada meja yang bisa di setting biar jadi ada penjual dan pembeli persis yang ada di lingkungan pasar seperti itu Pak. Jadi nanti itu adalah beberapa kegiatan ataupun kegiatan yang bisa saya berikan untuk anak untuk menghindari gangguan-gangguan yang bisa terjadi Pak. Nanti kalau tidak diberikan memberikan video yang tidak menarik, nanti juga kan berdampak pada anak yang kurang antusias ya Pak, seperti itu. Bagus sekali itu. Berarti antisipasinya Bu Tuti yaitu tadi menghadirkan video yang menarik ya Bu tentang sayuran. Iya. Dan juga Bu Tuti nanti akan menghadirkan sayuran-sayuran yang familiar dengan anak ya Bu. Tapi terkadang kan namanya anak belum tahu nama-namanya ya Bu ya. Iya. Itu ya Bu. Kemudian Bu Tuti juga akan mengemas drama semenarik mungkin tadi ya Bu ya. Bu Tuti tadi mau membawa peralatan-peralatan yang mendukung drama ya Bu ya. Iya Pak. Bagus sekali itu Bu, untuk menanggulangi gangguan yang bisa saja muncul. Nah, kira-kira rencana baik yang Bu Tuti rancang ini kira-kira mau diterapkan di kelas atau mulai diajarkan mulai kapan ini Bu? Saya akan mengajarkannya mulai minggu depan Pak, karena minggu ini kan minggu terakhir. Jadi nanti hari Senin insya Allah akan saya terapkan kepada anak-anak, sekaligus untuk menyiapkan semuanya agar menurut saya sempurna itu membutuhkan beberapa hari. Nah itu akan saya siapkan semaksimal mungkin. Nah jadi nanti insya Allahnya minggu depan akan saya praktekkan kepada anak seperti itu. Rencana yang baik ini nanti akan dipraktekkan minggu depan ya Bu Tuti ya? Iya Pak. Nah, terus kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan untuk mendukung suksesnya kegiatan atau pembelajaran tentang sayuran ini Bu Tuti? Iya Pak, untuk pendukung yang pertama tentunya kepala sekolah Pak, karena di sekolah TK itu
RPP kita kan berkonsultasi juga kepada kepala sekolah, Iya, Bu. dan juga nanti ada rekan sejawat. Nanti saya akan menginformasikan ini kalau RPP-nya seperti ini sudah bagus atau belum, karena kadang ada beberapa hal yang mungkin kurang dan mereka bisa mengimbuhkan seperti itu Pak, menambahkan, atau mungkin ada yang kelebihan atau gimana, nanti mereka bisa mengingatkan seperti itu Pak. Kemudian yang terakhir juga ada anak-anak ya Pak, karena saya butuh sekali antusias dari anak-anak dan kolaborasi yang bagus dari anak dan guru di dalam kelas seperti itu Pak. Berarti yang akan dilibatkan kepala sekolah, guru, dan juga anak ya Bu ya? Iya. Nah ini Bu Tuti. Terus ini setelah berhasil ataupun mungkin namanya rencana kan ada kurang berhasil ya Bu ya? Iya Pak. Itu tindak lanjutnya bagaimana Bu setelah berhasil, nanti bagaimana jika menurut Bu Tuti ada yang kurang, nanti tindak lanjutnya bagaimana kira-kira? Ya, untuk seumpamanya berhasil ini ya Pak, seumpamanya kegiatan atau inovasi yang saya rencanakan ini berhasil kepada murid saya, nanti akan saya informasikan juga kepada guru yang lain Pak, bahwa RPP yang saya buat itu ternyata menarik buat anak-anak di kelas saya, dan mungkin agar guru-guru yang lainnya bisa mengikuti apa yang sudah saya terapkan di kelas. Kemudian jika inovasi ini ternyata kok kurang ataupun belum bisa membuat anak-anak tertarik, ataupun belum berhasil, berarti nanti akan saya cross check apa yang kira-kiranya kurang dari inovasi tersebut. Saya juga nanti bisa bertanya kepada anak-anak ataupun murid, kenapa tidak menyukai pembelajaran ini ataupun kegiatan ini, seperti itu Pak. Jadi saya selain menilai diri saya sendiri kurangnya apa, nanti juga akan bertanya kepada anak-anak agar lebih tahu juga apa yang kurang, seperti itu Pak. Berarti kalau berhasil nanti Bu Tuti akan menyampaikan ke rekan-rekan guru ya Bu ya? Iya betul Pak. Kalau kurang berhasil nanti Bu Tuti akan melakukan refleksi ya, dengan refleksi diri sendiri ataupun bertanya langsung kepada anak. Iya betul Pak. Bu Tuti, tadi awalnya kan Bu Tuti bingung ya tentang masalahnya Bu Tuti, gimana antusias anak terhadap materi sayuran itu kurang ya Bu Tuti ya? Iya betul Pak. Setelah kegiatan namanya percakapan ini ya Bu Tuti ya, tadi Bu Tuti berhasil namanya mencari solusi ya, yaitu nanti melakukan pembelajaran yang lebih menarik ya Bu, melibatkan tadi ada video ya Bu Tuti ya, kemudian sayuran langsung, sayuran langsung yang familiar dengan anak ya Bu Tuti, dan anak nanti akan diajak drama ya Bu Tuti ya, solusinya. Lah kira-kira perasaan Bu Tuti sekarang, tadi awalnya galau, kalau sekarang setelah percakapan ini bagaimana Bu Tuti perasaannya? Alhamdulillah Pak, pertemuan kita hari ini bisa ada manfaatnya ya Pak ya. Yang tadinya saya galau karena masih bingung ini gimana menghadapi kelas saya yang kurang minat dengan tema sayuran. Alhamdulillah dengan adanya pertanyaan-pertanyaan pematik dari Pak Rifki yang membuat saya itu berpikir seperti apa, bagaimana solusinya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah lebih lega, dan terutama saya jadi tahu apa yang besok akan saya lakukan, dan saya jadi lebih semangat ini Pak. Jadi besok saya akan melakukan inovasi yang tadi sudah kita bahas, dan sudah tidak bingung lagi, seperti itu Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan pertanyaan-pertanyaan pematiknya. Iya Bu Tuti, sama-sama. Alhamdulillah kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat ya Bu Tuti ya. Iya, sangat bermanfaat Pak.